لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan siang hari ini melanjutkan kegiatan taklim kita setelah sholat zuhur berjamaah. Maka pada kesempatan hari ini insya Allah kami akan sampaikan kembali pelajaran tentang kitab Komik Tugyen atau Syu'bul Iman. Alhamdulillah telah sampai pada cabang iman ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa syu'batul 'ishruna At-taharatu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan siang hari ini yaitu menyambung cabang iman yang nomor ke-20, di mana cabang iman nomor 20 adalah at-taharatu, yaitu bersuci. Jadi di antara amalan orang-orang yang beriman, yang ke-20 itu adalah orang beriman selalu menjaga kesucian. Apa sebabnya? Sebab kesucian ini adalah syarat utama untuk kita bisa mendekatkan diri kepada yang maha suci. Karena kalau kita flashback dulu dari awal, apa hubungannya bersuci dengan yang maha suci? Awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah pertama adalah bertauhid. Mana perintahnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat perintahnya adalah yang dipanggil ya ayyuhan nas. Konteksnya adalah seluruh makhluk yang bernama manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa disuruh salat, disuruh zakat? Tidak. Yang diperintah oleh Allah kepada manusia, setiap jenis makhluk yang bernama manusia adalah apa? U'budullah. Bertauhid, bertuhan hanya kepada Allah. Lalu Allah memperkenalkan diri, siapa Allah? Alladzi khalaqakum. Dialah zat yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang sebelum kamu. Berarti dari siapa? Dari zaman Nabi Adam sampai detik ini orang terakhir lahir, itu semua adalah yang nyiptain siapa? Allah. Maka timbul suatu keyakinan di diri kita, berarti kita manusia dicipta. Manusia tidak bisa mencipta.
Karena yang punya hak mencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Qul man rabbus samawati wal ard kulillah. Katakan oleh Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Qul lillah, katakan Allah. Maka ketika manusia mulai sadar diri bahwa diri diciptakan oleh sesuatu zat yang bernama Tuhan, dan Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, maka orang yang sudah yakin bahwa dirinya ciptaan Allah, kemudian dia bertanya kepada Allah. Kenapa dia bisa yakin bertuhan pada Allah? Karena akal sehatnya sadar. Manusia itu kan menjadi mulia, menjadi lebih hebat daripada makhluk yang lain karena Allah berikan apa? Potensi, yaitu yang namanya akal. Untuk apa akal? Bukan hanya untuk mencari uang. Akal Allah ciptakan adalah untuk menemukan apa? Zat Allah dengan sifat-sifatnya. Supaya apa? Supaya kita sadar akal ciptaan Tuhan. Jangan dibalik, Tuhan ciptakan akal. Dulu saya pernah makan bangku sekolahan kuliah, makan bangku. Rayap berarti ya. Pas di pelajaran ilmu kalam itu ada filosof mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perwujudan dari akal. Saya lupa tuh siapa orangnya. Apa si anak si Mandres, apa tuh Aristoteles, kita nggak tahu dah. Pokoknya ada kata-kata seperti itu. Tuhan adalah perwujudan dari akal. Berarti akal hebat banget ya. Tapi untungnya dibantah lagi dengan filosof yang lain. Akal itu adalah sesuatu yang terbatas. Apa? Pemikirannya pasti ada orang nggak masuk akal. Ketika ada sesuatu yang nggak masuk akal, berarti akalnya apa? Terbatas. Sedangkan Tuhan adalah zat yang tanpa batas. Bagaimana bisa akal mewujudkan Tuhan yang tanpa batas, sedangkan akal sendiri terbatas? Terbantahkan oleh pendapat itu. Maka manusia yang punya akal sehat sadar bahwa kita adalah diciptakan oleh zat yang maha pencipta, yaitu yang namanya Tuhan. Lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Hanya Allah. La ilaha. Singkat cerita, biar keburu waktunya sampai ke bersuci. Orang sudah bertauhid. Yakin hanya Allah yang patut disembah. Hanya Allah yang menciptakan saya. Hanya Allah yang mengurus saya. Allah yang menghidupkan saya. Allah yang mematikan saya. Allah yang memberikan saya napas. Allah yang mengurus saya. Allah yang mengatur saya. Lalu saya harus apa ya Allah? Saya sudah pasrah. Ketika kita pasrah, maka kita masuk koridor yang namanya Islam. Islam itu pasrah. Pasrah atas apa? Al-Islam, ini definisi Islam. Wad'un ilahiyun lizawil ukulis salimati bikhtiyarihim al-mahmudati ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum. Dalam kitab Tauhid karangan Syekhuna Kiai Haji Khair Afandi, pimpinan Pondok Pesantren Miftaul Huda Manunjaya, beliau menegaskan dalam penjelasan tentang Islam. Jadi Islam itu konteksnya apa sih? Wad'un ilahiyun. Ketetapan dari Allah, ketetapan dari Tuhan, aturan Tuhan. Untuk siapa? Lizawil uqulis salimah. Untuk manusia yang punya akal yang pasrah, akal yang selamat. Bukan akal yang diakal-akalin. Tapi akal yang sudah pasrah, bagaimana Allah terserah. Makanya disebutnya wad'un ilahiyun lidzawil uqulis salimah. Buat orang yang sudah punya akal pasrah. Pasrahnya di sini bukan dipaksa. Bikhtiyarihim al-mahmudah. Dengan pilihannya sendiri tanpa dipaksa. Karena Islam dasarnya la ikraha fiddin. Jadi ketika orang yang sudah pasrah pengen masuk Islam, pasrah. Wad'un ilahiyun lidzawil uqulis salimah bikhtiyarihim al-mahmudah. Untuk apa dia pasrah dengan ketentuan Allah? Adanya Al-Quran dan hadis, ijma' para ulama dan qiyas menjadi hukum syariat agama Islam. Kita niatkan, kita tauhidkan, jadi pasrah. Namanya segat tasdik. Apa segat tasdik?
tekad kita membenarkan tentang ketentuan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Kita bersaksi di hadapan Allah. Kita berjanji kepada Allah. Setelah kita menyatakan diri bertuhan hanya pada Allah, jangan cuma bertuhan doang, tapi harus pasrah dengan aturan Tuhan. Sekarang banyak orang yang ngaku beriman, tapi amalan imannya nggak mau dilaksanakan. Lalu di mana letak keimanannya? Makanya kita belajar tentang cabang-cabang iman. Ya Allah, saya ridho Engkau jadi Tuhan saya. Nabi Muhammad, Nabi saya, Islam agama saya. Karena Islam agama saya, maka saya akan tunduk patuh kepada aturan agama Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Maka masuklah kalian kepada Islam seutuhnya, jangan tebang pilih. Jangan giliran yang profit oriented baru diambil hukum Islam. Giliran yang hukumnya perdata pidana tentang syariat agama Islam, buang jauh-jauh. Kenapa? Enggak sesuai dengan relevansi kehidupan. Bukan itu. Aturan semua adalah itu aturan Tuhan. Apa sebab aturan Tuhan harus diterima? Sebab aturan Tuhan ilama yasluhu ma'adahum wa masyahum. Karena Allah ngatur agama kita, ngatur peraturan untuk kita. Tujuannya bukan untuk apa-apa. Tujuannya satu, Allah enggak butuh. Tujuannya yang satu cuma apa? Ilama yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum, untuk kemaslahatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan ajaran Islam. Maka perintah ajaran agama ini kita jalankan. Nah, singkat cerita, dari sekian banyak aturan agama, perintah agama, maka manusia diwajibkan untuk apa? Alasan kita diciptakan. Ya Allah, saya sudah menemukan bahwa Engkau adalah Tuhan saya dan saya dicipta. Dan saya mau nanya, saya diciptakan buat apa ya Allah? Maka Allah berikan ketegasan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia liya'budun, kecuali untuk beribadah. Manusia yang lagi taat patuh pada Allah, dengar, ya Allah, berarti saya harus ibadah ya Allah ya. Iya, kata Allah. Ngapain saya ciptain kamu kalau cuma hidup untuk berpoya-poya, bersenang-senang, mengejar dunia tanpa batas, sedangkan dunia dikejar makin jauh bukan makin dekat. Kenapa kau tak kejar pemilik dunia? Padahal kalau kau kejar pemilik dunia, maka dunia akan mengikutimu. Maka Allah berikan mandat kepada dunia. Ya dunia, ikhdimi liman khadamali. Wahai dunia, layani orang yang melayani aku, tapi capein orang yang tidak mau melayaniku, yang mengejarmu. Kalau konsepnya sudah jelas, lalu kenapa kita harus capek-capek kejar dunia? Kenapa enggak kejar yang punya dunia? Logikanya, kalau kita kenal amat pemilik toko, kita nggak perlu repot-repot beli barang. Kita kenal sama toko, orang punya toko sepatu, kita main ke rumah dia, ke toko dia. Apa kabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kok tumben kesini pakai sendal? Kata yang punya toko. Karena yang punya toko dekat sama kita. Emang lagi pengen pakai sendal. Beneran nih? Punya sepatu enggak? Sebenarnya sih enggak. Padahal kita enggak minta. Tapi apa kata pemilik toko? Tuh, pilih sepatu yang paling bagus. Nomornya nomor berapa? Silakan, ambil. Gratis. Kira-kira Pak, kita bawa duit enggak? Tapi kita minta enggak? Tapi karena yang punya toko dekat dengan kita, peduli sama kita, tahu kita pakai sendal, nggak pakai dipinta, malah sepatu yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar sepatu. Itulah konsep ikhdimi liman khadamali, layani orang yang melayani aku. Maka dunia akan mencari orang-orang yang pasrah, hanya ikhlas melayani Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya turut patuh dengan perintah Allah. Lalu mana perintah Allah untuk ibadah? Ibadah yang paling utama kita kerucutkan. Mana ibadah yang paling utama? Ibadah yang paling utama cuma satu, yaitu sholat. Dari sekian rangkaian ibadah yang kita lakukan setiap harinya sebagai umat muslim, ibadah yang paling utama cuma sholat. Kenapa sholat menjadi utama? Karena sholat menjadi kunci dari semua amalan ibadah kita.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsinya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Urusan pertama, amalan pertama, ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah dari hamba-hambanya Allah di hari kiamat as-shalah. Salatnya dulu, Pak. Salatnya dulu. Kenapa salatnya dulu? Karena salat jadi kunci amalan semua ibadah kita. Maka fa'in salahat, salaha lahu sairu amali. Kalau salatnya bagus, rapih, tertib, sesuai dengan syarat rukunnya salat, dijalankan dengan khusyuk, tidak terburu-buru, maka salahat sairu amali, maka seluruh amalnya pun akan ikut jadi baik. Tapi fa'in fasadat, jikalau itu salat rusak, mana rusak? Syarat rukunnya tak terjaga, khusyuknya nggak ada, ilmunya nggak dipakai, fikih nggak mau dipelajarin, yang penting saya salat, maka fasada sairu amali, rusak semua amalan ibadahnya gara-gara salatnya rusak. Lalu timbul pertanyaan, terus gimana cara kita kudu salat? Ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau perintahkan aku hanya untuk ibadah ya Allah. Ya Allah, Kau tentukan ibadah yang paling utama adalah salat ya Allah. Ya Allah, bagaimana caranya saya harus salat ya Allah? Maka di dalam kitab Komitugian ini, cabang iman yang nomor 20 adalah at-taharah. Maka kamu harus bersuci terlebih dahulu sebelum salat. Apa sebab? Sebab kita mau bertemu, berjumpa, berinteraksi dengan zat yang maha suci, maka sucikan diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian pengen salat, ini kita hati udah pengen ibadah, yaitu salat, karena kita udah tahu bahwa ibadah paling utama adalah salat. Gimana caranya? Allah yang ngajarin. Caranya gimana? Idza kumtum ilas shalah, kata Allah, faghsilu wujuhakum. Basuh tuh wajah kamu. Basuh wajahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, ada ketentuannya. Dua tanganmu beserta apa? Sikutnya. Wamsa'u biruusikum, usap sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dua kakimu, tapi ingat sampai mata kakinya, jangan lupa. Itu dasar daripada apa? Wudu. Lalu kenapa kita belajar wudu? Fardunya ada 6. Ada yang tahu, Pak? Pak, 6 apa berapa? Kita kalau wudu apa aja sih yang dibasuh? 1, muka. 2, itu tadi ada artinya. 1 muka, 2 tangan, 3 sebagian kepala, 4 kaki serta mata kaki. Itu dasar wudu. Kenapa bisa jadi 6? Karena berdasarkan hadis Rasulullah, ibadah nggak jadi kalau nggak pakai niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niat. Maka ini fardu wudu, nomor 1-nya kudu niat. Jadilah namanya disebut fardu wudu. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan, 4 membasuh sebagian kepala, 5 membasuh kaki serta mata. Nah, kok jadi 6? Yang 6-nya apa? Tertib. Kenapa bisa tertib? Maka ulama mengambil satu kesimpulan, ibadah fardu wudu kalau nggak tertib berarti nggak ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah. Tertib itu apa sih? Alla yuqaddama udwun ala udwin. Jangan mendahulukan satu anggota kepada anggota yang lainnya. Artinya apa? Jangan acak-acakan.
Kalau 1, 2, 3, 4, 5 susun 1, 2, 3, 4, 5. Jangan diacak-acak 5, 3, 4, 2 jadi nomor togel. Parah itu mah ya. Disusun. Kenapa? Karena Allah menyusunnya rapi. Yang pertama apa dulu? Muka dulu. Maka nomor 1. Tertib itu rukun yang ke-6. Supaya dari nomor 1 sampai ke-6 tersusun rapi. Karena asbabun nuzulnya Allah merintahkannya dari muka dulu. Enggak dari kaki. Maka tersusunlah fardu wudu. Yang wajib 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan serta sikut. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Basuh kaki serta mata kaki. 6. Tertib. Artinya terjadilah fardu wudu. Hal ini dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami yang disarahkan oleh Syekh Nawawi bil Umal al-Bantani dalam pasal furudul wudu sittatun. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Itu Pak. Nah sekarang saya mau tanya, wudu kita udah rapih belum? Wudu itu kan tujuannya untuk bersuci Pak. Kalau kita nggak tahu ilmu tentang wudu, baru tahu konteks globalnya saja, basuh muka, niat basuh muka, terus basuh tangan sampai sikut, ngusap sebagian kepala, baru. Kalau kita nggak tahu dasar ini dari Al-Qur'annya, kemudian dari hadisnya, timbul satu rangkaian yaitu fardu wudu 6, mungkin kita masih terpaku dengan wudu yang mulai dari cuci tangan. Dianggapnya itu wajib, padahal itu aturan itu diajarkan oleh orang tua supaya kita teratur rapih. Dari mana? Cuci tangan dulu, kumur-kumur, basuh hidung. Itu di TK diajarin kayak begitu kan? Tepok wudu, kumur-kumur, basuh hidung. Terus cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung. Cuci muka, cuci tangan, usap kepala gitu ya. Itu kan di TK. Tapi kalau kita nggak ngaji dasarnya, mungkin kita masih ribut dengan urusan wudu yang berbeda-beda. Tapi kalau kita tahu konteks dasarnya, orang mau wudu cara gimana asal nggak ngacak-ngacak yang fardunya. Insya Allah wudunya tetap aman. Hari ini masih ada yang ribut antara orang yang ngusap sebagian kepala dengan orang yang membasuh semua kepala. Masih ada yang ribut? Masih? Padahal konteks Al-Qurannya apa? Wamsahu bi, usap sebagian. Biruusikum, bukan usap semua pala. Tapi yang ngusap semua pala enggak salah, Pak. Yang ribut siapa? Yang kagak ngaji. Hari ini orang ribut masalah furu'iyah gara-gara satu, kagak ngaji. Kenapa enggak ngaji? Udah ngerasa pinter, jadi enggak mau ngaji. Kalau orang belum pinter, masih terus pengen ngaji. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan jika kita mempelajari satu ilmu, meskipun kita udah belajar ribuan kali dengan bab yang sama, ketika kita belajar dengan satu ulama, kita tahu ilmu itu. Jangan dibilang kita udah pernah. Anggap kita baru belajar. Untuk apa? Litabaruk. Untuk mengambil keberkahan satu ilmu. Ilmu bukan punya ulama. Ilmu punya siapa? Allah. Saya kayak gini bukan karena saya pinter. Alhamdulillah wifi-nya kencang di kepala. Coba kalau Allah mampetin otak saya. Boro-boro saya bisa ngomong. Cengok be. Tapi alhamdulillah karena ditugaskan. Dan saya cuma sejak takriman wa ta'ziman. Memuliakan dan mengagungkan majelis ilmu. Bismillah. Alhamdulillah ini ada yang hurufnya kagak ada rambutnya. Namanya Arab botak. Ya jadi kebaca. Padahal ya persiapan maka agak. Namanya juga badal. Ya Pak ya. Wudunya mah ini udah keringat dingin buntek kali ya. Artinya apa? Fikih itu harus dipelajarin. Karena apa? Karena al-fikih tujuannya apa? Untuk mensahkan ibadah kita. Al-ilmu litashihil ibadah. Dan cabang ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama dalam konteks kita untuk beribadah. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, tafaqqa fa innal fikha afdalu qaidin. Belajar fikihlah kalian. Karena sesungguhnya ilmu fikih itu adalah paling abdol-abdolnya qaid atau cabang ilmu agama. Untuk apa? Untuk ketika kita menjalankan ibadah yang paling utama sholat, tahu cara bagaimana kaifiyah beribadah pada Allah. Di antaranya bersuci dengan berwudu. Mungkin saat ini kita masih belum ketemu
sholat yang khusyuk. Kenapa? Mungkin wudhu kita ada yang kurang. Kita kupas sedikit aja ya. Ntar sisanya ngaji lagi kapan waktu. Oke? Wudhu yang pertama niat. Apakah niat kita sudah sesuai dengan konteks ilmu fikih? Saya ambil satu ulama dulu karena saya ngajinya baru satu ulama. Ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Konteks niat yang pertama niat. Bagaimana cara niat? Saya nanya, Bapak kalau niat kayak gimana? Apa ketika cuci tangan? Ketika kumur? Basuh hidung? Atau basuh muka? Pak, niat wudhu di mana? Ini bicara satu mazhab ya. Kalau ada mazhab lain saya belum bahas itu. Tapi silakan saja. Tapi kita bicara satu mazhab. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Safinun Najah yang karangan Syekh Salim bin Subhan al-Hadrami, niat itu konteksnya nih, yang disebut niat an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lih. Niat itu adalah bermaksud sesuatu, punya tujuan tapi dibarengin ngerjainnya, itu baru niat. Tapi kalau terpisah dengan ngerjainnya belum jadi niat. Contoh, saya niat makan, tapi makannya entar jam 1, udah niat belum? Belum, meskipun masih kurang 10 menit lagi. Saya mengingetin baik biar nggak kelamaan. Jadi nggak niat, Kenapa? Baru pengen. Makannya udah belum? Belum. Tapi kalau ketika kita niat makan, nasi udah di depan mulut dengan sendok, set, niat kita berbarengan dengan mengerjakannya. Itu namanya niat. Maka wudhu pun demikian. Ketika kita mau wudhu, niat itu berbarengan dengan awal pekerjaan wudhu, yaitu basuh awali juz'in minal waji. Pertama kali air nempel ke wajah kita. Di situ letak niat kita. Pertanyaan kedua, niat pakai mulut apa pakai hati? Pak, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Niat bukan? Itu lafaz niat. Karena niat ternyata wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ngucapin niat itu hukumnya sunnah wa talaffuzu sunnatun. Berarti yang wajib yang mana? Yang di hati. Berarti hati kita harus hadir ketika air menyentuh wajah kita. Air netes di depan di wajah kita yang pertama, hati kita ngomong, saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Di mana? Usapan pertama air nempel ke dahi kita. Baru jadi niat. Sesuai konteks ilmu fikih. Kalau selama ini kita niat belum kayak gitu, berarti belum jadi niat. Pak, pantas sholat kita masih keganggu. Baru Allahu Akbar tiba-tiba pipi gatel. Baru Allahu Akbar kadang-kadang hidung gatel. Padahal tadinya nggak gatel. Kan wudu udah bersih. Bisa jadi wudu kita belum rapi. Bukan berarti salah nih, maaf ya Pak. Setelah ini mungkin kita bisa jadi memperbaikinya. Dari bab 1, niat itu di dalam hati. Ngucapinnya yaitu sunnah. Waktunya pertama kali air nempel ke dahi kita. Yang pertama, amalan pertama di mana? Wajah. Berarti di wajah tempat kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai apa? Bahasa niatnya. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Kita angkat tuh air nempel di jidat. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Pada awali juz ucapan pertama. Yang kedua wajah. Wajah, ini kita kupas lagi. Wajah itu batasannya mana? Ada batasannya dalam kitab Riyadul Badi'ah. Itu dikatakan bahwa batasan muka itu min manabiti sya'ri ila khadi. Dari atas ke bawah, apa namanya? Vertikal. Atasnya batas tumbuh rambut, bawahnya pas dagu. Terus dari samping, apa namanya? Horizontal, pentil kuping kanan dengan pentil kuping kiri. Kalau kita ambil garisnya, berarti segini nih batasannya. Sampai sini ini namanya wajah. Kalau kita wudhu cuma capung cebok, tahu capung cebok? Cepok. Kemarin yang nggak kena, berarti wudhu kita nggak rata. Baru basuh wajah aja, wudhu kita nggak rata. Wajar kalau sholat kita acak-acakan. Bab bersucinya aja sebagai cabang iman kita nggak sempurnakan. Mimana biti syari iladah. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari pentil kuping kanan ke kuping kiri, itu batasan namanya wajah. Dan ini berlaku bagi siapa? Bagi ibu-ibu.
yang ketika pakai mukena, kalau udah tahu batasan muka dari atas rambut, ujung rambut itu harus ketutup, sampai bawah dagu, sampai depan sini, depan janggut namanya. Bukan naruh mukena deket leher, berarti lehernya kelihatan. Itu kan aurat dalam sholat, wajib tertutupi. Ketika terbuka, batal sholatnya. Betul ya? Jadi pas di sini nih di dagu, bukan di leher mukena. Atau kuping kelihatan buntil kupingnya, salah lagi. Rambut selembar kelihatan, batal gara-gara terbuka aurat. Batas wajah. Lanjut, yang ketiga apa? Basuh kedua tangan serta sikut. Mana dua tangan? Ini dua tangan. Sampai sikut, nih sikut. Nggak peduli mau tangannya, apa namanya, bajunya sempit mau kagak, pokoknya basuh. Yang nyuruh pakai baju sempit siapa? Orang kita mau sholat. Akhirnya banyak ibu-ibu nih, remaja-remaji. Kadang kalau wudhu saya lihat di mal-mal tuh wudhu cuma nih kayak orang anak kecil tuh main cangkacang panjang, yang pendek diadi. Wudhu cuma sampai tengah-tengah doang. Gara-gara nggulung tangannya susah. Sampai sikut. Ini batasannya. Bahkan kalau kita lebih kupas lebih dalam lagi, bagaimana kalau ada daging yang tumbuh di tengah tangan kanan kita? Apakah itu wajib dibasuh? Kan ada orang yang begitu ya, bercabang. Tetap wajib dibasuh sesuatu yang tumbuh di tangannya. Tangan sampai sikut yang rata. Setelah tangan sampai sikut apa? Wamsahu biru'usikum. Usap sebagian kepalamu. Mana sebagian kepala? Ya rambut yang tumbuh cukup. Kenapa? Karena ini sebagai dasar batas minimum. Bukan berarti yang ngusap sampai ke belakang itu salah. Bukan, jangan ribut. Yang ke belakang itu malah dihukumin apa? Sunnah. Jadi kalau yang mau ngusap wajah ngusap sebagian rambut sampai ke belakang, ditarik begitu, set, itu sunnah. Tapi yang wajibnya nggak boleh ketinggalan biru'usikum, sebagian dari kepala kita. Mana diantaranya rambut. Karena ada satu riwayat Nabi ketika berwudu pernah ngebasuh cuman apa? Jambulnya doang. Berarti kan biru'usikum, sebagian dari kepala, bukan dibasuh semua. Tapi yang dibasuh semua tidak dihukumi batal, malah jadi sun. Kalau sampai di sini kita paham nggak? Masih mau ribut nggak sama orang yang basuh cuman begitu doang sampai ke belakang? Jangan ribut, yang ribut kagak nggak. Kalau ngaji akur nggak? Akur. Itu sebagian kepala. Kalau yang nggak ada rambutnya gimana? Nah lo bingung. Nggak ada rambutnya, botak licin lagi. Udah kecuplis. Bagaimana cara basuhnya? Seukuran tempat tumbuhnya rambut. Jadi usap aja sebagian kepala, kira-kira di sini ada rambut. Makanya disebutnya biru'usikum, sebagian dari kepala. Bahasa orang Depok, embun-embunan. Embun-embunannya usap gini nih. Yang kalau masih bayi, ini masih lembek kepala, itu yang kita basuh. Meskipun nggak ada karena masuk sebagian kepala. Lanjut. Kita singkat aja. Yang keempat apa? Membasuh kaki serta mata kaki. Balik, kenapa dibasuh? Sedangkan tadi kepala cuma diusap. Kalimatnya beda. Di sini ada dalam ilmu nahwu shorof, wa arjulakum ini wawunya balik ataf yang pertama. Wamsahu Faksilu wujuhakum wa arjulakum ilal ka'bain. Diputus dengan wamsahu biru'usikum. Biru'u bermakna sebagian. Balik lagi wa arjulakum, wawunya balik ke faksilu. Berarti apa? Iksil, cuci, basuh, digosok. Bukan air ditendang-tendang. Ada yang begitu ya? Tendang-tendang air keran ya. Basuh, orang disuruhnya faksilu. Asal kata dari apa? Wagsilu arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu serta mata kakimu. Jadi dibasuh Pak, sela-selanya, jari-jarinya. Diangkat basuh pakai tangan, jangan ditendang-tendang baik. Yang keenam tertib, artinya teratur. Dari niat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki serta mata kaki, semuanya harus tertib. Maka wudhu kita secara syariat sah. Berarti kebersihan yang mutlak secara syariat yang mana? Zahirnya bersih. Lalu bagaimana cara bersihin batin kita dengan wudhu kita? Ternyata wudhu itu bisa bersihin batin kita.
Kenapa? Karena wudhu itu mensucikan bukan hanya sekedar badan tapi juga maka wudhu ada doanya. Kita diajarkan cuci tangan. Bapak basuh mulut, basuh hidung, semua ada doanya. Supaya apa? Sampai doa ini nanti di akhirat kita ke bawah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati atau apa? Allahumma a'inni ala qiraati kitabika wa kasrati zikrika. Ya Allah, jadikan mulut ini bisa membaca Qur'anmu, kitabmu dan selalu menyebut namamu. Doa bukan? Maksudnya kemana? Ke badan apa ke hati? Hati. Hidung kita basuh, ada doanya. Allahumma aujid li raihatal jannah. Ya Allah, temukan saya, hidung saya bisa mencium baunya surga. Itu dari wudu. Bukan fikih, tasawuf. Larinya kemana? Batinnya. Maka wudu itu ada efek samping untuk batin. Lalu kemudian kita wajah setelah niat, apa doa wudu? Basuhan yang kedua kita baca, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa la tusawwid wajhi yauma taswad wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku seputih orang-orang yang kau putihkan wajahnya di hari yang kau putihkan. Jangan kau hitamkan wajahku di dunia maupun di akhirat, meskipun di dunia hitam, tapi di akhirat jangan ya Allah. Seperti orang yang kau hitamkan wajah-wajahnya di akhir-akhir. Dari basuh muka aja udah ada doanya. Basuh kedua tangan, ya Allah, Allahumma tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Coba itu doa. Ya Allah, berikanlah kitab amalanku ya Allah dari tangan kanan ini ya Allah dengan hisab yang mudah. Kita basuh tangan kiri, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali aw wara'a zahri. Ya Allah, aku berlindung padamu, jangan kau berikan kitabku dari tangan kiriku atau dari belakang pundakku. Karena riwayatnya ditembuskan dari belakang dada kita, orang yang mendapatkan kitab dari tangan kirinya. Kita berlindung pada Allah. Itu rahasia wudhu, Pak. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya juga. Tergantung kita mau make apa kagak. Begitu intinya, Pak. Dah begitu, Pak ya. Mohon maaf segala kekurangannya. Intinya cabang iman nomor 20 at-thaharah. Amalan orang beriman harus sering-sering bersuci. Di antara bersuci yang paling utama yaitu berwudu. Maka ketika berwudu, pakai aturan wudu yang baik dan benar sesuai ilmu fikihnya. Agar wudu kita dapat berdampak positif ketika kita sholat. Wudu kita menjaga sholat kita, maka sholat kita insya Allah menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbina fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana wasi'an, antarzuqana al-amana. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.